kalau kita ngitung ya, bom atom menghancurkan Jepang itu 45. Artinya kan sebenarnya artinya itu kan nilai titik keberangkatan Jepang dan Indonesia sama. Tahun 45. Iya sama, Bang. Sama, ya. Kenapa mereka bisa karena kan nilai-nilai etik dan moral yang itu yang gampang. Kalau kamu pergi ke sebuah tempat, ada bendera slang atau OI, ya itu pasti Indonesia. Diperlakukan misalnya kemudian setiap malam, setiap hari tertentu diruat. Kalau mau ya benar. Padahal mau kita mikrofilm kan jangan. Ini jadi warisan benda. Banyak kan bukan sekedar bahasa indah loh ya. Itu itu kemampuan memahami pokok persoalan. Ya kan, pokok persoalan. Lalu orang lain sedapat mungkin tidak rumit gitu, tapi kita tahu akar persoalannya seperti tapi itu. Tapi ini ilmu clickbait ini Mas, gitu ya. Supaya orang baca apa arsiteknya nggak punya perspektif kebudayaan, perilaku habit kayak pesan Gus Dur sama saya, masuk ke toilet itu gerakannya 3 menit. Set. Serius tapi santai nih. Jadi kita akan temanya dialog kebudayaan. Mumpung ada Kementerian Kebudayaan kayaknya. Mumpung ada ya. Teman kita juga seorang seniman, budayawan, gak jelas di spesialis di mana. Nulis iya, ngelukis iya, berteater ya. Mas Agus Nur langsung terbang dari Yogyakarta. Selamat datang Mas. Selamat datang Mas Helmi. Terima kasih sudah diberi kesempatan ngomong kayak gitu. Sekarang lagi pentas ya? Lagi pentas itu bantu Ibu Yanti Erlangga, warisan WBI, Warisan Budaya Indonesia. Ini yayasan yang memang konsen pada seni pertunjukan ya. Bagus dong. Ya, semoga bertahan dan berlanjut lah. Jangan sekali langsung kapok kan. Enggak sih, kalau program BWI sudah sering, tapi maksudnya semakin terarah, semakin terorganisir dan terprogram misalnya. Tadi kita ngomong kan sering kali kita bikin event satu sukses gitu ya. Lalu sudah gitu. Semoga berkelanjut dan punya mengembangkan sebagai Jakarta sebagai kota kebudayaan lah ya. Iyalah. Jangan kering. Jangan kering. Masa ada tamu ngajaknya cuma ke mall gitu ya. Iya. Maka bisa sekali. Kebun binatang begitu-gitu aja. Tamannya, taman umumnya dipager. Ya itu mungkin ini ya paradoks ironi kita. Semoga kita Mas Pram Rano tolong Mas. Masa kita punya orang kita kalau di luar negeri kan kita duduk ya toh, ngobrol, diskusi, jogging, masa sampai di pagar. Ya. Iya. Bang Rano, Mas Pram ini punya tanggung jawab bagaimana Jakarta menjadi kota yang orang datang bisa nonton pameran lukisan terbaik di karya seniman Indonesia. Setuju. Itu pertunjukan terbaik. Ada gitu pertunjukan rutin. Ada pertunjukan rutin kayak gitu. Dananya ada sebenarnya kan. Ada. Sebenarnya ya maksudnya kalau kita mau menginvestasikan kepada kebudayaan. Kebudayaan bukan investasi untung rugi kan, tapi nilai kan. Nilai. Satu yang ditanam. Cina maju itu bukan soal bisnis aja, tapi budaya. Kulturnya. Saya ingat nilai kisah waktu di Cina. Bagaimana mereka mengubah budaya meludah itu. Ya. Dulu 1 tahun kan pernah itu orang Chinese di mana cara mengubahnya adalah mentalitas dan cara dan perilakunya kan. Mereka mendidik anak-anaknya, setiap orang tua mereka jalan, anaknya harus bawa tempolong. Tempolong itu kan ludah. Kalau mau ludah ini nggak? Bahasa Inggrisnya tempolong. Tempat ludah gitu. Dan itu mengubah habit mental anak-anak itu yang kemudian tidak mau lagi meludah. Sekarang Cina bersih. Pendidikan juga begitu. Tidak sekedar menjadi pintar. Bisnis tidak segera mencari itu, pasti semangat kulturnya. Mereka kan selalu mengutip kalimat-kalimat quote-quote bijak dari Confucius dan apa bahkan untuk bisnisnya loh ya. Iya, bisnis. Tidak hanya untuk laku hidup loh ya. Artinya bisnis itu perilaku kultural bagaimana? Kita bisa. Harusnya kita punya banyak peribahasa. Kalau ada buku menarik gitu tentang menghimpun peribahasa dari banyak daerah Nusantara. Ada satu tema yang kemudian membuat hampir ketemu titik temunya semua peribahasa itu. Itu saling mendukung,
saling hormatin. Itu kalau itu lalu berbuat baik, berbuat adil. Kalau itu jadi kultur, hukum akan menjadi baik. Yang saya pedih itu, Mas. Dulu kita punya budaya kayak gitu, sekarang hilang. Nah, itu. Budaya gotong royong sudah hilang. Budaya antri hilang, Pak. Budaya hormat kepada orang tua hilang, Bos. Budaya malu. Korupsi aja nggak malu. Makanya, Jepang kan ketika, kalau kita ngitung ya, bom atom menghancurkan Jepang itu 45. Artinya kan sebenarnya, artinya itu kan nilai titik keberangkatan Jepang dan Indonesia sama. Tahun 45. Iya sama. Ya. Kenapa mereka bisa karena kan nilai-nilai etik dan moral yang itu yang bahkan dia bilang aku tidak perlu 100 pekerja dan apa gitu kan kaisarnya. Aku harus punya guru. Sekian guru untuk membangun Jepang. Penghormatan itu. Kita hilang itu. Nah, mungkin juga begini, Bang Helmi. Kita cenderung menganggap kebudayaan adalah warisan nilai, kesenian, yang artefak-artefak, yang candi-candi. Padahal kebudayaan itu secara umum apapun prinsip dan laku kita sehari-hari, produk kita sehari itu ya kebudayaan. Cara kita kencing, cara kita di mana kita kencing, itu kebudayaan. Ada yang bilang karena budaya kita terlalu banyak, Mas. Itu kalau kita mensiasati 17.000 pulau, 600, 700 etnik grup punya budaya yang berbeda-beda. Mau pakai yang mana gitu loh. Makanya apakah multikulturalisme itu dianggap beban? Kita kritis atau kekayaan. Maka perspektif kebudayaan kita dalam melihat banyak hal adalah perspektif multikultural. Artinya penghormatan dan selalu berkembang. Beda memang kalau kayak Korea ya. Korea enak. Salam aja cukup. Saranghaeo. Udah selesai. Minuman soju 1. Kita kalau misalnya minuman apa ini? Mau tuak, mau belum, mau skoteng gitu. Macam-macam. Makanya tapi mungkin itu jadi kekayaan mestinya. Tetapi ada kecenderungan kita memang kemudian pingin semacam menemukan titik temu gitu ya. Bertemu di tengah. Dan itu memang tidak mudah. Harmoni, titik temu itu selalu ada sesuatu bagaimanapun ya. Kalau kita pingin, udah kita rukun-rukun aja, pasti ada yang ngalah, ada kemampuan mengalah, menerima. Saya kira itu potensi besar bangsa kita. Selama ini saya pikir kita udah berhasil itu dengan Sumpah Pemuda ya. Iya. Keberhasilan Sumpah Pemuda itu saya pikir itu satu luar biasa. Kalau satu kita bahasa tuh. Wah gila. Kita juga bisa melihat begini. Pada tahun itu kan intelektual Jawa banyak, Mas. Ya. Bahkan kalau kita lacak dari Sumatera Barat gitu ya, Jawa. Kalau voting waktu itu demokrasi mungkin bahasanya Jawa. Bahasa persaudaraan bahasa Jawa gitu kan. Luar biasa loh, Mas. Kok akhirnya kita milih Melayu bahasa Indonesia. Gitu. Tapi itulah yang menyelamatkan, Pak. India kan bahasanya banyak. Ya, nggak bisa kita make yang paling banyak gitu. Ya ribut pasti diprotes. Makanya mendingan yang paling kecil aja. Artinya demokrasi butuh kedewasaan, tidak prosedural, dan itu adalah kultural. Budayaan harus kita pahami cara kita memandang sepak bola. Apa sih sepak bola bagi bangsa kita? Kawan saya dari Inggris pernah bilang, emang di Indonesia ada sepak bola? Ya adalah, enggak lah, itu orang nendang bola. Apa itu sepak soccer? Apa itu sepak bola bagi kamu? Bagi orang Afrika itu mungkin keluar dari kemiskinannya. Ya kan? Bagi orang Brasil itu seni. Bagi orang Inggris itu harapan semacam harga diri bahwa sepak bola itu adalah miliknya. Nah, Indonesia apa? Mereka tuh hanya nendang bola gitu ya. Maaf ya. Ini bagi para tapi kan harus apa itu sepak bola secara kultural. Mungkin kalau itu ketemu kan menyatukan. Bahkan ada anekdot, itu kan orang yang menyatukan para supporter bukan sepak bolanya, tapi lagu Tanah Air. Itu Mas, kebudayaan. Satu menarik, ada riset, kecemasan saya juga. Apa itu Indonesia bagi kamu? Ini riset di beberapa kota untuk remaja. Apa Indonesia, Bang?
Indonesia kan proses yang bertumbuh, Mas. Yes. Terus identitas keindonesiaan gitu. Apa yang membuat kamu masih merasa Indonesia? Wah, menarik ini. Iya, ketika kamu berada di mana, apa yang membuat kamu merasa Indonesia? Karena ini resistensi kadang mencemaskan waktu itu. Kalau kamu disuruh memilih tempatmu, daerahmu untuk referendum dan memilih merdeka keluar dari Indonesia atau di Indonesia, kamu milih mana? Keluar dari Indonesia. Rata-rata gitu. Tapi apa yang membuat kamu tetap mencintai Indonesia, merasa Indonesia? Jawabannya Pak, lagu pop. Lagu-lagu pop yang membuat mereka bisa ketika mendengar lagu itu merasa di Indonesia, memanggil Indonesia. Bahkan secara anekdotis, gampang. Kalau kamu pergi ke sebuah tempat, ada bendera slang atau OI, ya itu pasti Indonesia. Keren, anak-anak muda itu. Anak-anak muda itu terjemahannya. Menerjemahkan artinya apa? Kebudayaan yang tumbuh itu harus kita elaborasi, kan menjadi terintegral. Malah sekarang balik ya Mas, menurut saya. Yang menyatukan kita itu lagu-lagunya Didi Kempot. Iya, itu kan menarik. Orang Papua orang nyanyi itu. Nah, itu jangan dianggap sebagai fenomena kesenian aja. Fenomena kebudayaan, bahkan itulah semestinya. Maaf ya, ini misalnya gini. Soal perspektif makan siang gratis. Ini maaf loh ya. Tapi kalau pendekatan kebudayaan, memahami makan siang gratis yang bergizi itu adalah bagaimana keberagaman sumber daya alam, sumber daya makanan, kayak gitu. Bahkan misalnya beda-beda. Jangan semua satu Indonesia ayam, kan kayak gitu. Karena tadi kalau perspektif kebudayaan antropologi pasti membuat kebijaksanaan juga multikultural, Mas. Itu yang saya kira hilang. Misalnya mungkin orang Aceh bukan soal makanan, kamu membuat makanan gudeg, akulturasi. Kita orang Jawa mungkin sagu, kan sagu mungkin kenal bentuknya apa, cara membuatnya kayak apa, bukan soal. Tapi proses itu membuat mereka terikat bahwa oh di Indonesia ada sagu, ada saudaraku, ada kawan. Minimal dicoba sekali-sekali. Sekali-kali lah, tidak sekedar ansih ayam, nasi, kayak gitu sih. Ada pendekatan kultural di mana proses ada dimensi itu. Dan belum itu, lagi ada kegotong royongan iya, situ. Kayak gitu. Menolong orang yang membutuhkan. Jadi tidak sekedar bagi-bagi nasi. Mas Agus Nuri jadi menteri. Wamen minimal. Kok guyon? Enggak, saya belum siap. Jadi siapnya itu apa sih? Jadi orang ini udah bersenian sekali lama ya. Beliau ini dikenal pertama dari cerpen ya Mas? Cerpen, habis itu ada di belakang sentilan-sentilon, gandre, terakhir ngelukis. Jadi karena Indonesia kembali mengalami satu periode renaissance. Yes. Itu yang kekurangan. Tadi Eropa Renaissance mengambilnya apa? Semangat kebudayaannya, bukan teknis teknologinya. Jadi kalau kita memandang dulu, oh Da Vinci, Michelangelo itu seniman, itu seniman yang ilmuwan, bukan ilmuwan yang seniman. Kita harus melihat. Artinya begitu. Da Vinci mah pintar sekali. Iya. Maksud saya, misalnya sekarang ekonom juga harus punya perspektif kebudayaan. Hakim perspektif kebudayaan. Dalam pengertian tidak hanya dia melukis, dia misalnya main tari, tapi mendukung, punya kesadaran untuk membangun kebudayaan, nilai-nilai. Itu kan yang hilang, Mas. Misalnya dalam hukum, orang kultur kita dalam banyak, lihatlah filsafat dan wejangan-wejangan orang bersikap adil. Itu hilang dari kultur hukum kita, keadilan. Setuju saya, Mas. Karena mereka hanya mencari kemenangan. Mas Agus pernah dengar nggak kalau orang katanya pemimpin punya rosol kan loh, karena budaya itu korupnya kurang katanya. Iya, saya pernah dengar itu. Minimal dia punya perasaan gitu, untuk tidak menyakitin rakyat, untuk tidak mengambil haknya rakyat, gitu. Saya setuju itu. Dan lebih-lebih adalah dia punya perspektif yang lebih luas ketika memutuskan kebijaksanaan. Nggak hitam putih. Tidak hitam putih atau tidak jangka pendek. Nggak jangka pendek. Bapak ada kalau ekonomi ada investasi sebagai yang harus dipimpin, tapi
Tapi bahkan secara kultural ya, Mas, teman saya, kamu enak hidup di Indonesia gitu ya. Bahkan ketika kamu dibiarkan hidup sendiri, kamu ada yang membantu. Di Amerika kamu nggak punya pekerjaan, homeless. Gelandang. Tapi homeless sebenarnya dapat duit. Kan sekarang udah kurang. Betah orang homeless Pak di sana Pak. Gitu ya. Ngedrag bebas, salah sampai dikatakan. Di Amerika homeless. Tapi sini homeless ditanggung negara Pak. Oh ya, tapi sini lebih enak lah. Iyalah. Homeless, kamu bisa tidur di rumah teman, datang. Teman ke kafe kita ikut ngopi kan Pak ya. Ingat pengalaman saya waktu zaman SMA ke mahasiswa itu. Kalau punya honor kita tulisan waktu itu 2.500 gitu. Harga bensin masih 400 gitu. Ya kan waktu itu 400 perak. Jadi kalau dapat honor, aku beliin bensin mah. Karena itu bisa kemana-mana ke teman. Belum ada handphone, datang ke rumah teman jam 12 siang, makan siang. Nggak mungkin nggak ditawarin ya? Mas Dedi ada, aduh lagi pergi, aduh sudah, ya saya tunggu di sini Bu. Sudah makan. Gitu loh, minimal kopi atau apa, aduh, itu sebulan. Oke, tadi saya senang banget di awal pembicaraan kita Mas Agus Nur bicara bahwa budaya itu mestinya dibiayai negara lah. Jangan justru dikasih beban gitu ya. Saya tuh concern banget ya, banyak orang yang bikin konser kebudayaan gitu, habis itu selesai kenapa gak mampu bayar gedung, tekor, gitu. Jadi saya pikir bagaimana kita pemerintah, swasta gitu ya, masyarakat, ya kita tonton dong, kita bayar. Aku sebel banget lah, bikin tontonan teman minta tiket gratisan. Ya toh, itu bukan teman itu ngeberatin. Sebenarnya juga bukan hanya teman, aparat kan pasti jatah. Aparat iya jatah. Penyelenggara gitu ya. Itu bebani kan. Itu yang membuat kita kalah kalau penyelenggaraan konser dengan Singapura. Padahal penonton Singapura di sana juga Taylor Swift dikasih Pak. Jadi pemerintah Singapura tuh ngasih nambahin honor untuk Taylor Swift berapa juta dolar gitu. Dan penontonnya adalah Indonesia. Kan? Yang bayarnya itu sebenarnya yang bayarin bukan yang bayarnya pemerintah. Mahal, Pak. Iya, maksudnya yang bayarin itu bukan uang Singapura, penonton Indonesia sebenarnya kan. Makan di sana, nginep di sana, ngono loh. Iya. Ya, pertama-tama menurut saya adalah pemahaman bagaimana kebudayaan tidak hanya sekedar tadi seremoni, tari-tarian, tapi nilai-nilai investasi jangka panjang itu. Jadi ketika ngomong misalnya kesenian, kebudayaan secara umum, dan itu tidak hanya pentas sebenarnya, tapi juga riset-riset pemahaman. Nanti saya akan ngomong soal Muara Jambi, itu harus diingat. Yang Muara Jambi? Iya, yang penemuan situs di Palembang itu. Muara Takus. Muara Oh, yang Sriwijaya. Sriwijaya. Tapi itu kan universitas ya, Mas. Ini kalau orang Palembang dibilang Sriwijaya di Jambi, enggak bener. Padahal dulu kita satu, Pak. Subangsa. Iya, nanti. Nah, oh gitu, keren. Iya, artinya nilai-nilai itu menanamkan perubahan mental cara pandang gitu. Tidak sekedar untung rugi. Kalau ngomong investasi gitu. Makanya saya sering ngeluh gitu, bikin pertunjukan atau yang acara-acara kultural disamakan pajaknya kegiatan seperti karaoke, maksudnya bukan karaoke, agak panti pijat karena sama pajaknya, bukan mana yang lebih tinggi. Tapi karena di panti pijat nggak sekedar mijit Pak, ada kegiatan budaya juga. Ada kegiatan budaya. Perspektif itu menurut aku lah ya, maksudnya pemerintah. Oke, nggak perlu sebenarnya dana tidak perlu besar nggak apa-apa, tapi regulasinya yang adil dan mendukung, membantu. Swasta banyak kan, kita punya orang gila kursi Bang Helmi yang pasti akan pontang-panting, ya kan. Asal regulasinya mendukung, mereka mau bantu kok. Mau bantu, CSR-nya banyak. CSR-nya jadi pengurang pajak. Ya. Kayak gitu. Saya pernah ngomong loh Mas, kita itu harus berterima kasih para seniman, para budayawan. Banyak yang hidupnya tidak sejahtera. Mohon maaf. Saya ini beliin lukisan tuh bayarnya cuma mahar Pak. Ada Mas Helmi, anakku mau kuliah, enggak punya duit, ayo aku kasih mahar ya. Tapi besok kalau beli lukisanku jangan mahar ya Mas.
Iki larang iki. Lukisannya keren-keren, larang ke. Satu saat saya akan inilah apa Mas Agus Nur. Ya, harga pertemanan aja. Bukan harga pertemanan. Jadi nyesal bertemu dia. Ya gitu. Makanya kalau minta bukunya, beli dong, aku kan temen, aku nyesel nggak? Ingat ya gitu. Aku bikin Lintas Melawai kemarin Mas, konser. Aku rugi Mas. Jadi aku seneng banget ada seorang penyanyi, Elo. Lo datang dong lo. Enggak Bang, aku ini aja. Om, aku beli aja tiket. Wah. Gitu Pak. Wong sugih Pak. Iya. Jadi begitulah. Kita namanya bantu temen tuh jangan ngeberatin. Gitu. Jadi saya kembali yang tadi Mas. Saya bilang kita terus berterima kasih tuh. Budayawan itu adalah aset kita. Satu-satu Pak hilang, meninggal gitu, dan regenerasinya kan susah banget. Negeri ini menurut saya berhutang tuh kepada budayawan itu, dengan tulisannya, dengan lukisannya, dengan karyanya ya, dengan lagu-lagunya. Kita berhutang Pak. Mestinya orang ini dikasih privilege dong, didukung, bukan seperti sekarang. Nah, saya akan mencoba menghela soal warisan. Cenderung kita menganggap warisan itu kemudian ya secara hari inilah ya, warisan itu ayahmu wariskan berapa rumah, bukan legasinya, bukan nilainya, depositonya. Seniman cenderung tidak dilihat apa pikirannya, gagasannya, apa dia menginspirasi enggak, dan itu yang hilang. Artinya dari warisan dokumentasi menjadi kesadaran dan praktik laku. Itu yang proses kebudayaan itu yang hilang di kita, atau tidak tertangani dengan baik. Contohnya mulai zaman yang pada zamannya ada Harvard, aku kalau nggak salah ya, zaman Harvard itu belum ada ya. Itu ada universitas terbesar di Muara Jambi yang menghimpun para berarti waktu itu kayak pendeta-pendeta, ahli-ahli agama bertemu. Dan itu ada universitas terbaik. Jejaknya nggak ada. Seluruh dunia, termasuk Cina tuh. Cina datang ke situ. Belajar ke Sriwijaya. Mestinya kita menjadi pusat pendidikan, pusat pengetahuan, pusat budaya. Itu kenapa hilang? Karena dari dianggap mungkin semua art of pengetahuan itu bukan warisan yang berharga, karena mungkin cenderung seperti melihat Borobudur warisan kan wujudnya megah. Tapi apakah pengetahuan, kesadaran spiritual yang ada di Borobudur itu ditumbuhkan menjadi kesadaran enggak? Ya kita Borobudur terselamatkan karena ada wujud fisiknya. Warisan tadi, warisan dunia gitu, warisan fisik. Tapi kan yang non fisik. Padahal kebudayaan ada yang non fisik itu, karena itu yang menggerakkan kesadaran. Seperti tadi pertanyaan kalau di Jawa, dari mana kita ini siapa sih? Bangsa Indonesia, apa yang membuat saya dan Mas Helmu atau yang lain punya mimpi yang sama? Ayo kita sepakatin dulu mimpi kita. Indonesia itu mimpi bersama kan? Para founding father kita. Ayo, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Tapi ada juga mengatakan gini Mas, kayaknya menarik nih. Kita itu, kalau kita di Eropa Pak, kita ke museum tuh lengkap Pak. Ya lengkap tuh, Hammurabi kita bisa temuin gitu ya. Tutankhamun kita bisa lihat kuburannya gitu. Indonesia itu budaya kita tuh kan tutur, tidak ditulis, ya dong. Kalau ini kan kita beruntung masih punya Igla Galigo loh Pak, ditulis. Ini sebagian kan bertutur tuh. Dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, itu bisa hilang, bisa berubah di tengah jalan. Tutur itu soal itu. Sebenarnya kita juga punya arsip-arsip tulis, lontar-lontar. Dan sekarang teman-teman anak muda yang membagian mulai bahagia misalnya mengkaji lontar-lontar. Misalnya bahkan pada prasasti dan segala macam atau relief. Nah, kecenderungan kita, saya pernah ke Kelinci itu banyak arsip-arsip lama soal pengetahuan bagaimana mengolah ikan dan segala macam. Lontar-lontar itu kemudian diperlakukan sebagai warisan benda. Diperlakukan misalnya kemudian
setiap malam, setiap hari tertentu diruat. Kalau mau ya benar. Padahal mau kita mikrofilmkan jangan. Ini jadi warisan benda. Begitu? Banyak. Itu yang maksudnya. Padahal itu ada pengetahuan. Di samping mungkin ada yang sudah diambil dulu oleh Raffles ya. Ya kan, arsip-arsip Belanda itu. Makanya kita belajar pengetahuan kita harus ke Leiden kan, harus dikembalikan. Nah, pengetahuan itu saya pernah di Temanggung di Sol punya ada arsip memanggil hujan, bener lah. Iya. Cara menghitungkan hujan. Oke. Dia praktekkan membaca. Hujan waktu itu hujannya gerimis namanya apa di sana. Dia bacain mantra itu hentikan ya. Bukan mistis ya. Iya. Tapi bahwa kenapa ini ada, bagaimana sumbernya. Iya. Dan mari kita lacak itu menjadi pengetahuan yang rasional misalnya ya. Iya. Mungkin ya kita misalnya kenapa doa ini bisa memanggil kayak gitu, adakah gelombang elektromagnetik yang menyatukan semesta itu tugas ini. Itu kan pengetahuan yang ada di lontar menjadi pengetahuan yang rasional, mungkin diteliti, tidak sekedar dia berada di masa. Kemudian apa yang bisa diaplikasikan menjadi kesadaran kita hari ini. Mas. Tapi kita harus lakuin Bang, kita tuh tidak ahli mendokumentasikan ya dari dulu tuh. Ada lontar tidak banyak, lontarnya rusak atau udah tercecer kemana-mana atau rusak atau dirusak atau mungkin disembunyikan kan atau disembunyikan. Misalnya ada kawan misalnya sekarang di Bali, dia menemukan lontar makanan era Majapahit. Disebut bahannya apa, biji apa, sampai kemudian ternyata ada biji, ternyata pohonnya sudah nggak ada. Iya, jadi. Nah, ya itu banyak. Dan itu sebenarnya ini kalau kemudian diolah dan ditemukan itu kan menjadi makanannya kan, yang otentik mungkin. Orang luar yang pengen ke Borobudur, ya ini loh. Oh ini loh. Kamu nggak vodka, nggak musik ya. Kamu nggak, ini kamu punya pengalaman masuk ke abad itu. Musiknya, aroma dupanya waktu itu apa? Ada lontar. Dan itu kawan-kawan antropolog sedang mengembangkan tanpa dana setidaknya Mas kita banyak tanpa dana pemerintah, kesadaran gitu ya. Catat itu. Catat ya. Ya apa kita harus berterima kasih pada Thomas Stamford Raffles ya yang membuat History of Java. Sampai nih Mas temannya. Wah lengkap ternyata ya. Pakaian zaman dulu, profesi mereka zaman dulu. Ya, jadi kita berhutang kadang-kadang. Berhutang dan dengan orang yang menjajah kita. Ya, jadi kalau kita juga korban, karena kan sumbernya kemudian di bawah dia semua. Oke. Pada satu sisi berhutang, tapi marah juga. Sentilan-sentilan udah selesai ya Mas ya? Sudah. Aku tuh mau mengeksplor dari apa? Sampean jenengan bikin judul-judul cerpen atau apa gitu yang seksi-seksi itu. Dari mana idenya? Apakah sampean seksi? Selingkuh itu indah. Wow. Saya kira ini ya, kalau apa inspirasi sama lah Mas, tinggal melihat situasi keadaan. Tapi saya nggak seliar itu Mas. Saya mungkin selalu mencoba melihat kreativitas bagi saya adalah ketika kita memikirkan atau kita tahu seseorang memikirkan sesuatu yang tidak kita duga. Misalnya tiba-tiba Mas Elmo bikin, iya harusnya begini. Iya. Itu menurut saya. Nah, senian mencari kemungkinan perspektif itu kan sebenarnya kayak gitu. Kerjanya orang kreatif sama lah Mas. Aku kreatifnya nggak seliar. Sepotong bibir paling indah di dunia. Bibirnya sopo Mas? Waktu itu kalau nanti dibaca loh. Orang terkejut ternyata bibir saya. Yang lebih gila lagi. Ciuman yang menyelamatkan dari kesedihan. Perempuan yang sama kan ini? bukan tentang pelemahan, selalu tentang situasi dan kondisi itu. Tapi dimetaforakan. Nah, ini juga ini nanti kalau sampai itu salah satu perspektif lain yang kebudayaan hilang itu kemampuan membuat metafora. Di situ seninya. Dan itu mestinya tidak gampang.
Dan metafora itu bukan sekedar bahasa indah ya. Okay. Ya, tidak sekedar, tapi kemampuan memahami persoalan, kemudian coba dirangkum dengan bahasa yang orang bisa paham dan mengerti akar persoalan. Politisi kita selalu ngomong untuk rakyat. Metafora ini. bukan sekedar bahasa indah loh ya. Itu metafora itu kemampuan memahami pokok persoalan. Ya kan, pokok persoalan lalu orang lain sedapat mungkin tidak rumit gitu. Tapi kita tahu akar persoalannya seperti Tapi itu. ini ilmu clickbait ini Mas. Gitu ya. Supaya orang baca apa gitu iki. ya. Gitu ya. Lihat nih, cerita Gitu ya. buat para kekasih, cinta tak pernah sia-sia, barista tanpa nama. Aku tuh sebenarnya yang begini tuh aku pengagum Hamzat Rangkuti itu Mas. Iya. Yang biarkan ku hapus apa? Ya, aku ingin menghapus bekas bibirnya di bibirmu dengan bibirku. Ya, itu pengarang yang mempengaruhi saya juga, Mas. Oh gitu ya? Oh ya, ingat waktu beliau menjelang, mewarisi banyak karya bagus, tetapi di akhir hidupnya pemerintah bahkan dia rumahnya waktu itu di dekat pembuangan sampah kan. Ya. Itu Jogja juga Mas? Jakarta Mas. Jakarta, Hamzat. Meninggal karena penyakit yang terganggu karena rumahnya di tempat pembuangan sampah. Baunya ke situ dan karyanya judul minimal jadi. Ya, kemudian Cinta dalam Pisport itu siapa ya Pak ya? Ya iya. Ini juga. Ya. Sejuta kunang-kunang di Manhattan. Markayam itu. 1000 kunang-kunang di Manhattan. 1000 kunang-kunang di Manhattan. Seru ya. Aku dulu nulis juga Pak, cukup banyak habis itu berhenti. Ya, saya baca. Gak punya waktu Pak. Bukan nggak punya waktu, ya. Bayarannya nggak banyak. Iya tuh, bantu dong. Masa dapat royalti 10%. Nah itulah, royalti 10%, bayar 6 bulan sekali, suka nggak ngelapor lagi. Aku nggak nyindir ini Pak. Aku sekarang bikin buku, terbitin sendiri, edarin sendiri Pak. Itu tapi harus produktif kalau itu Mas. Iya. Kalau enggak juga ya habis di waktu. Aku lagi nulis buku Why Our Kids Don't Listen to Us. Kenapa anak-anak nggak ngikutin kata-kata orang tuanya. Tapi ini bisnis. Banyak anak-anak muda, anak generasi kedua nggak mau lanjutin. Nah, aku yang suka ngikutin dari konten Mas Elmi, itu kalau perspektif bisnisnya itu tidak sekedar untung rugi. Kultur. Membangun motif, attitude dan segala macam. Bahwa kalau ngomong bahwa semua orang harus berhasil, semua orang sama sih, siapa sih yang nggak ingin berhasil Tapi bagaimana menanamkan etos, nilai untuk mencapai itu yang membedakan Mas. Karakter bangsa. Itu sih. Itu yang kita butuhin, saya pikir Pak. Itu yang kita butuhkan sekarang. Tidak hanya nyari uang, menghalalkan segala macam cara, bohong, korupsi, menzolimin orang, menipu orang. Makanya paling terkesan ketika timnas Indonesia lawan Jepang di GBK. Supporter Jepang habis gila. Itu bukan sekedar menang kalah. Bukan menang kalah. Itu kita yang kalah pun nyes gitu. Tapi saya pikir supporter kita sekarang makin dewasa. Kalah juga nggak apa-apa. Makanya kan pertanyaannya apa sepak bola bangsa termasuk bagi supporternya kan. Apa mau kemana itu, nilai apa yang ingin sekedar menang kalah gitu. Tapi kalau bisa menang nah itu begitu ukurannya menang kalah, liga nggak pernah berhasil karena isu suap menyuap itu, ya kan? Karena setiap tim bertanding bagaimana untuk menang, tidak membangun kulturnya. Bahwa saya pingin dari kompetisi ini, dari grup saya lahir seorang setingkat Messi, setingkat gitu. Support itu. Mas, kita sekarang udah punya Kementerian Kebudayaan dipimpin oleh sahabat kita Fadlizon, dan wamennya adalah Giring Ganesa. Gimana? Ya kita berharap banyak. Justru dengan Kementerian Kebudayaan itu mestinya kebudayaan tidak lagi terfragmentasi. Betul. Dan sudah diakui. Iya, harus diakui. Nah, tinggal kemampuan Mas Fadlizon semoga makin maksimal itu menjadi kesadaran setiap departemen yang lain. Bahwa urusan kebudayaan tidak hanya urusan Kementerian Kebudayaan. Misalnya begini, ketika tersegmentasi Mas,
misalnya menulis, budaya menulis ya. Apa yang kita harus menulis karena menulis ada mengabadikan, ya kan? Orang cenderung begitu ngomong menulis, kamu mau jadi penulis kan? Seakan-akan ya. Seakan-akan gitu mau jadi sahabat. Padahal menulis itu membangun tradisi berpikir kritis, logis, itu aja. Mau hukum, mau anak ekonomi, mau apa olahragawan, kan analitis kritis, bersikap kritis, kan itu harus terbangun dasarnya, Mas. Tidak kelas menulis kemudian seakan-akan pingin jadi penulis. Itu yang. Nah, itu yang kemudian seperti itu, bahwa misalnya kesadaran kritis, kesadaran menulis itu seluruh departemen. Bahkan saya membayangkan Kementerian Kebudayaan itu mestinya setingkat atau di atas kementerian lain itu kayak Dewan Kebijaksanaan Presiden yang memberi masukan-masukan perspektif ketika membangun menerapkan kebijaksanaan agar tidak terlalu politis jangka pendek mengakomodasi kekuasaan, tapi memang tuh hingga kita selalu punya mimpi yang sama, Indonesia seperti apa sih yang kita inginkan gitu. Terutama untuk kita ngomong umur kita sih katakanlah 4-5 tahun, 10 tahun udah bonus ya, Mas ya. Anak-anak kita akan mewarisi apa dari kita? Nilai-nilai seperti apa? Baik buruk sekarang sudah sulit, ya kan? Nilai-nilai baik sangat. Itu bagaimana apa orang yang punya sikap kuat, punya integritas gitu. Bagaimana membangun dan mempercayai itu, mempercayai nilai-nilai itu yang hilang. Karena kehilangan keteladanan, iya kan? Kalau sudah nggak mempercayai orang baik itu bahaya loh, Mas. Dan itu kayaknya apatisme bahwa ada orang baik. Masa sih masih ada orang baik? Kayaknya gitu. Itu akar persoalan yang harus kita urai hari ini, karena itu yang akan diwariskan. Kalau next generasi kita nggak percaya pada apa benar masih ada orang baik, baik misalnya baik di awal, ya kan? Ada orang baik, ada maunya itu luar biasa. Mencurigain sebuah niat baik. Ya, saya pernah mengalami ini. Kita misalnya kalau di jalan malam-malam ada orang nyetop mobil kita. Riset, ini juga riset. Itu hampir 90% ke atas tidak mau berhenti. Di jalan yang sepi gitu ya? Ya kayak gitu sih. Jalan. Di Amerika mungkin masih... Bukan tergantung siapa yang begini. Iya. Karena apa? Ada bahwa kecurigaan. Safety. Tidak aman. Mungkin dia baru akan dia misalnya saya akan lewat dulu kalau ini ke polisi gitu ya. Tapi kalau di Amerika mungkin kalau orang hitchhike ya biasa itu trust itu kan tinggi. Nah itu tadi aku bilang mungkin kemungkinan apakah dia jahat atau memang butuh bantuan kan sebenarnya 50-50. Nah sekarang bergeser bahwa itu akan berubah jahat. Kalau dulu ada orang itu, Pak, gonceng sampai sana, atau bahkan ada orang jalan, Pak mau kemana? Ayo saya antar. Kalau Mas Agus, tergantung gender. Yang gini. Saya sendirian atau enggak? Sendiri. Kalau sendirian agak takut lah. Laki atau perempuan gitu ya, Mas? Beda dong. Berambut panjang atau enggak? Cantik apa enggak? Yang terakhir kalau saya, Mas, kalau ada perempuan cantik, seksi gitu, saya stop apa enggak tergantung lagi, Mas. Satu apa enggak? Kakinya nginjek tanah apa enggak? Satu kalau ngelihat perempuan tuh kakinya, Pak, nginjek tanah apa enggak gitu. Ayu nomor 2. Maaf ya, ini bukan seksis ya. Jadi kembali kepada mungkin kita menyambut baik adanya Kementerian Kebudayaan. Ya, minimal kebudayaan itu udah diakui.
diakui. Betul ya. Tinggal bagaimana kita mengisinya, membantu Pak Menteri, Pak Wamen. Ya. Itu dan mestinya Mas Fadlizon punya kemampuan itu ya. Bagaimana kebudayaan tidak hanya sekedar seremoni, kebudayaan tidak sekedar lukisan atau nilai-nilai. Koleksi bacaan dia bagus. Saya tahu. Aku pernah ke perpustakaan dia, ke museumnya dia. Dia koleksi semuanya loh. Ya. Tapi saya tuh kan di Dewan Pakar, Pak. Kemarin ada dialog teman-teman dari Lingkar Budaya, mereka presentasi, saya mewakili Dewan Pakar bidang tentang itu. Saya bilang loh, yang Mas Agus Nur tadi sampaikan itu pun kecampur-campur. Kalau kita lihat definisi Webster, culture itu apa? Ada dua pengertiannya. Satu sebagai art, itu bisa lagu, bisa tarian, bisa wayang, bisa lukisan. Nomor dua sebagai habit. Ya, tadi. Ya habit tuh, yang sehari-hari kita lakukan. Praktik sehari-hari, antrinya, ngormat orang tua, gotong royong, budaya belajar, gitu. Nah, memang hubungannya value-value di definisi kedua ini bagus banget kalau diwujudkan melalui art. Ya, dari kita cenderung kebudayaan tadi saya bilang, cenderung dipahami sebagai budaya. Dalam pengertian budaya ini di kita menjadi hanya karya seni. Betul. Bedanya itu Pak, budaya sama kebudayaan. Nah, makanya saya bilang ini kan Kementerian Kebudayaan. Kebudayaan, bukan budaya. Bukan budaya. Kalau menurut saya ya, sorry kalau salah, budaya itu lebih penting, Pak. Ya, kita rapikan dulu nih kita. Ya. Bayangin Pak, di mana-mana orang main serobot. Ya. Ibu-ibu itu kalau di toilet tuh, nih pembuat mall tuh, lu pada salah. Mestinya toilet untuk perempuan tuh jauh lebih banyak dari laki. Makanya kalau kita lihat toilet kiri kanan tuh, yang perempuan sampai keluar lor, Mas. Kenapa itu lahir? Ya, artinya tidak paham. Yang arsitekturnya bukan pengelola malnya dong. Iya, sama arsitekturnya nggak punya perspektif kebudayaan. Perilaku habit kayak gitu. Kalau rumah saya masuk ke toilet itu gerakannya 3 menit. Set. Kalau perempuan ya Allah Mas, pakai ini dulu. Bukan buka. Kita sambil berdiri bisa, perempuan nggak bisa. Plus itu kan Mas. Di dalam sekarang misalnya sambil kamu di mana itu makin nambah lama lah Mas. Laki nggak bisa. Iya aku masih di ini, aku tunggu ya Kak. Misalnya udah lama. Perubahan itu saya setuju bahwa budaya itu harus kemudian dari terekspresikan kesenian. Makanya kesenian baik kan dia meningkatkan kesadaran. Iya kan? Sebagai satu fenomena dia menjadi fenomena, menjadi fenomena yang membuat kesadaran. Mari kita. Dulu saya ada ide nih Mas, Sartono Mukadis. Dia kan terakhir psikolog, jadi saya belajar banyak. Terakhir kan kakinya satu putus karena dia belajar. Lo bikin lomba maraton, tetapi untuk pejabat-pejabat itu para pengambil keputusan, tapi lombanya pakai sepatu kursi roda. Biar lu rasain tuh. Betapa sulitnya orang seperti gua tuh untuk jalan di trotoar kota Jakarta atau kota besar lainnya. Kebayang nggak Pak? Iya. Saya tuh kayaknya mau tuh. Ayo Pak. Yang arsiteknya, yang siapanya gitu, PUPR. Ayo kita cepet-cepetan di kursi roda. Dan itu mulai jadi kesadaran untuk para disabel, ya kan? Tapi pada beberapa praktek kan jadi normatif. Misalnya yang jalan tunanetra, itu kan ini yang berjalan sepeda. Gue tuh gak banyak dilihat dipakai oleh tunanetra teman. Ya nggak, maksudnya jadi normatif. Normatif, yang jalur sepeda tanpa kesadaran berbudaya, nggak ada penghormatan pada pengguna sepeda. Ya itu budaya bahwa nilai-nilai itu tidak tumbuh. Problem kita. Seakan-akan tadi kemudian yang ada di karya seni atau warisan-warisan apa yang disebut budaya dan kemudian ada di situ. Kalau kita ngelihat lalu lintas kita, apakah sebuah bangsa berbudaya atau enggak? Apakah kemudian tertib sosialnya semakin bagus, kan gitu. Bukan karena semata-mata karya-karya seninya aja karya seni yang bagus kemudian menginspirasi ketertiban sosial dan menurut saya lebih penting nih. Itu. Jadi bukan urusannya cuma seniman aja, budayawan aja, ada yang jauh lebih penting dari itu. Tapi kita sepakat, kita harus
berterima kasih, menghargai para seniman, para budayawan yang memberikan perenungan-perenungan. Kadang-kadang kritik ya, kritik ya. Kan kita juga tidak mengharamkan perbedaan pendapat. Justru itu kekayaan gitu ya. Ya. Mari kita tetap mimpi ya Mas. Semoga Jakarta, Jogja, Bali, Surabaya, Bandung memiliki gedung-gedung kesenian yang penuh. Ya. Dan itu perspektif kebudayaan menjadi kesadaran semua pengambil keputusan, kebijakan. Dari polisi, dari hakim. Kita berharap banyak banget nih. Bahwa yang Monas jangan dipagar lah. Atau dibuka lah pagarnya. Jadi umum bisa masuk. Masa untuk dipandang-pandangin aja ya. Mas Pram sebagai orang yang kita kenal juga dekat dengan budayawan ya. Koleksi Rano ya gitu. Ya kita berharap lah. Jakarta semakin berbudaya. Perspektif kebudayaan ya. Kalau berbudaya nanti orang marah loh. Memangnya selama ini nggak berbudaya, punya kesadaran. Emang berbudaya. Bahwa dia lah bagus lah ada banyak peristiwa. Tapi lebih lah, maksudnya lebih tersistematis gitu kan, tertata dan jadi kebijaksanaan atau regulasi yang memang mendukung pertumbuhan itu. Itu sih. Regulasinya bagus, udahlah teman-teman kreatif akan tumbuh ya. Akan tumbuh. Nggak perlu digaji kok. Tapi ya dikasih tempat dihargai loh. Nggak perlu dapat bulan-bulanan juga. Semoga Mas Agus Nur dan teman-teman tetap bersemangat ya. Siap. Sekarang lakon apa sih yang di ini Balai Sidang? Yang Balai Sidang lakon City of Love dengan warisan budaya Indonesia Bu Yanti Erlangga. Itu musikal, sinematik musikal. Jadi memadukan sinema dan panggung musikal. Sutradara Mas Hanung Bramantyo saya membantu. Nata panggungnya kayaknya. Sukses ya? Ya, alhamdulillah nonton banyak. Aplausnya luar biasa, responnya bagus. Semoga ya ini menjadi agenda yang rutin, membangun itu. Kita nantikan Ibu Yanti Erlangga lainnya ya. Sebenarnya itu banyak. Ya, Jarum Foundation kita nantikan lah. Banyak biasa. Kalau itu punya regulasi yang mendukung, wah luar biasa. Indonesia bisa ngalahin Singapura. Iyalah, konten kita lebih gila. Lebih gila. Kita punya kegilaan kreatif, kita kan punya materi visual, tata artistik. Tinggal belajar teknologi. Ya, selesai. Dan saya terus terang bukan takabur, pernah terlibat waktu saya menjadi ketua IO-nya opening closing SEA Games Mas. Dengan Indra Yudhistira yang di Palembang. Wow. Begitu 2 tahun berikutnya di Singapura, Pak, bener teknologinya mereka nggak kalah sama kita, tapi kontennya, waduh, kita waktu pakai Bali, pakai Palembang, Gading Sriwijaya, pakai Kalimantan, kaya luar biasa. Ya, kita tidak kekurangan, apalagi kalau dibantu oleh pemerintah. Dan itu membuat kita sebagai bangsa yang kaya secara kultural dan stakeholder. Jangan pemerintah aja lah, masyarakat juga. Ini kita bikin bagus-bagus nggak ditonton. Sama itu nontonnya gratisan ya. Jangan. Tiket nggak? Suasana itu. Baik, terima kasih Mas Agus Nur. Terima kasih Mas Helmi. Kita jangan kita kayaknya harus banyak ngobrol. Saya belajar banyak, berkolaborasi. Akan sering ke Jogja juga. Jangan lupa lukisan untuk saya. bukan harga itu ya. Jangan harga mahal ya. Karena teman-teman kita juga harus hidup. Jangan ngeritik, wah lukis segini kok 200 juta. Ya Allah, Anda nggak menghargai otak orang gitu. Ya. Kalau mau jual. Anda juga mungkin juga bukan soal angkanya. Dia menginspirasi atau enggak? Enggak, ya betul. Kan bukan soal seorang kalau katanya jatuh cinta atau melihat sesuatu dia terinspirasi, itu yang mahal. Dan itu dilahirkan dari seniman-seniman yang punya. Seniman itu yang dijual imajinasi, bukan fisiknya. Ya, kalau fisiknya ke toko cat aja, ke toko material. Imajinasi sebenarnya. Imajinasi cenderung kayak orang mimpi. Gagasannya. Bahasa kerennya. Padahal sama. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.